dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Ayo pimpin doa. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Terima kasih, Jofran. Kita buka Al-Qur'annya sebagai literasi kita dalam pembelajaran baca Quran surat Al-Insyirah ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, itu untuk kebiasaan kita mengaji ya, itu literasi dalam keagamaan Islam ya. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri semuanya. Bangsa dan tanah
Jafran Kevin, Faris, Alhamdulillah. Nah, untuk kita pembelajaran selanjutnya kita buat kesepakatan ya. Ya, kesepakatan bahwa nanti berlangsungnya pembelajaran diharapkan harus fokus ya, fokus dengarkan. Terus nanti ada LKPD, kita kerjakan sama-sama ya, ada tugas kelompok dan ada tugas mandiri, ada tugas bersama-sama dan ada tugas masing-masing, dan ada menyusun video, slide, dan semuanya harus diperhatikan. Oke, kita mulai ya.
ke Yerusalem sebelum naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini selesai dan dalam sekejap. Nah, lihat sini. Apa itu Isra Mi'raj? Isra itu artinya sedangkan jaraknya sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, kalau Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Lanjut. Tujuan Isra Mi'raj yaitu menegaskan kewajiban sholat lima waktu, menunjukkan keagungan Allah, menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad. Nah, ada tujuan yang terpuji di balik pelayanan Isra Mi'raj, yaitu salah satunya adalah untuk memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat lima waktu. Setelah itu, seluruh umat Islam diberitahu tentang perintah sholat. Sebagai orang Islam, rukun Islam yang keberapa sholat? Dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, naik haji bila mau. Berarti kita termasuk orang Islam harus melaksanakan sholat. Untuk perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Arya, rutenya dari mana aja perjalanan Nabi Muhammad ya? Masjidil Haram. Oh, terus? Masjidil Aqsa. Terus? Hari pertama hingga ketujuh. Kemudian? Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan para nabi sebelumnya dan menempuh perjalanan melalui berbagai langit. Sidratul Muntaha, lokasi yang tak terlukiskan oleh manusia, adalah tempat berakhirnya perjalanan ini. Nah, kemudian peristiwa penting selama perjalanan Nabi Muhammad atau selama Isra Mi'raj. Apa saja sih peristiwa pentingnya? Satu, bertemu dengan para nabi terdahulu. Kedua, dengan perintah sholat lima waktu. Ketiga, melihat berbagai macam keajaiban di langit. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 1. Terus surat apa lagi? Surat An-Najm. Ada ya di surat An-Najm juga ayat 13 sampai 18. Nah, ini menjelaskan bahwa peristiwa itu benar-benar ada. Peristiwa itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tidak mengada-ngada. Ada buktinya. Nah, peringatan Isra Mi'raj. Biasanya ada peringatan Isra Mi'raj ya di kampung-kampung. Biasanya apa sebelum Isra Mi'raj? Nah, itu peringatan Isra Mi'raj, yaitu salat sunnah Isra Mi'raj, puasa sunnah, terus apa lagi? Pengajian. Iya. Umat Islam merayakan Isra Mi'raj dengan berbagai cara. Banyak ya. Ada kita mengundang kiai, ada kita dengan pildacil, ya. Itu banyak sekali untuk peringatan Isra Mi'raj baik di desa maupun di sekolah. Nah, makna Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih maknanya? Pertama, meningkatkan ketaatan kepada perintah Allah. Kedua, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Kita bersaudara? Iya. Sesama muslim kita bersaudara. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan memperingati atau makna dari Isra Mi'raj. Nah, itu makna Isra Mi'raj dalam kehidupannya. Sekarang guru bagikan. Sebelum itu ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Hah? Ada yang bertanya? Fajar, apa Fajar? Apa Fajar? Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib? Kenapa Nabi Muhammad hijrah sebelum Isra Mi'raj ya? Nah, Nabi Muhammad hijrah sebelum Isra Mi'raj itu adalah untuk menghindari kaum kafir Quraisy yang selalu menentang dakwah Nabi Muhammad. Ya, itu. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ya, tadi belum dijelaskan ya kapan terjadinya Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab.
menjaga pintu neraka, atau dia diam aja karena cembetut melihat orang-orang pada masuk ke dalam pintu neraka. Terus kejadian apa lagi yang diperlihatkan? Ada orang yang perutnya besar. Kenapa perutnya besar? Karena memakan yang bukan haknya atau makan riba yang tidak halal, ya. Terus juga nanti diperlihatkan dengan apa lagi? Siapa yang tahu? Orang yang memotong lidahnya. Pintar. Orang yang memotong lidahnya. Karena dia suka menggibah, suka ngetos. Tahu suka ngetos sih? Nah, itu dipotong lidahnya. Terus ada lagi dihadapkan Rasulullah bertemu dengan kejadian daging. Yang kanan dagingnya bagus, yang kiri dagingnya busuk. Tapi kenapa orang itu pada ngambilnya yang busuk? Karena itu di peristiwa itu adalah orang yang banyak berjim. Nah, ya, yang melakukan hal-hal maksiat yang tidak baik. Oke, sudah paham? Nah, untuk lebih paham, guru LKPD ya. Serahkan lagi LKPD-nya. Isi dengan teman. Jangan. Lembar LKPD yang pertama, lihat dari gambar. Ada gambar? Ada. Gambar apa yang pertama? Itu masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang ada kabarnya itu Masjidil Haram. Yang ada kubahnya Masjidil Aqsa. Jadi informasi apa yang ada dalam gambar? Ayo kerjakan dengan teman. Ayo diisi. Ayo, ada apa aja di gambar itu? Tulis namanya semuanya ya. Terus nanti ini gambar Masjidil Haram itu sudah habis. Dari gambar ini kamu apa? Dapat apa? Tulis ya. Kalau misalkan perjalanan lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diceritain. Kemudian ini masih belum ini apa yang dilihat dari gambar ini? Ini masih awal dari Muhammad pertama surat ya pertama apa sih? Bahwa kita berjalan di suatu haji. Pertama jalan terus yang kedua tempat terakhir teman-teman. Apa ya tahu dari gambar pertama itu Masjidil Haram.
Instruksi yang keduanya. Ayo lakukan. Artinya dilihat dari artinya nanti tulis apa yang didapat dari artinya. Ya, boleh ditulis lagi apa. Nanti kalau ini ada ayat ini apa yang Masjidil Haram, Hasan. Terus ketika melakukan
Dari gambar di atas, pada gambar pertama ditunjukkan bahwa di situ ada Masjidil Aqsa. Pada gambar kedua ditunjukkan bahwa di situ ada Masjidil Haram. Oh, ternyata di gambar 1 itu gambar Masjidil Haram. Menurut kelompok 1, Masjidil Haram itu tempat Pertama kali Nabi Muhammad Ya, baik, lihat kelompok 2 melakukan presentasinya. Ya. Ya. Dari ini baca sama-sama ya. Perhatikan nih temennya.
Bisa
Di video kali ini, yuk kita simak kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya kelanjutan perjalanan Isra menuju langit tertinggi atau Sidratul Muntaha. Suatu hari Nabi SAW sedang berada di sebuah tempat bernama Al-Hijr. Lalu datanglah malaikat Jibril yang akan membawa Nabi ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Di sumur Zam-Zam, malaikat Jibril akan membelah dada Nabi dengan tujuan membersihkan hati Nabi dari segala prasangka buruk walau sekecil apapun. Hal ini dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan saat Nabi membuka mata, beliau melihat buruk, yakni hewan menyerupai kuda lengkap dengan celananya. Buruk ini akan menjadi tunggangan Nabi di malam itu. Kecepatan langkah buruk ini ialah sejauh mata memandang. Nabi Muhammad SAW pun naik ke punggung buruk melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buruk dan memasuki masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Seusai sholat, malaikat Jibril mendekati Nabi dengan membawa dua gelas berisi minuman. Gelas pertama berisi khamar dan gelas kedua berisi susu. Malaikat Jibril meminta Nabi untuk memilih satu dari dua gelas tersebut. Lalu Nabi Muhammad memilih gelas berisi susu yang akan beliau minum. Malaikat Jibril berkata bahwa apa yang dipilih Nabi adalah sesuai dengan fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi untuk naik ke langit. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Mi'raj. Hanya dalam sekejap, Nabi berada di langit pertama atau langit dunia. Di langit pertama ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dilanjutkan dengan langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan keindahan surga hingga beliau tidak berhenti memuji Allah yang telah menciptakan keindahan surga. Tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat tersebut, di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya apa yang didapatkan Nabi Muhammad seusai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan.
dirasa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya. Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atas perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu meringankan perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad kembali turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Mengetahui perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari, Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kembali naik ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Nabi Muhammad SAW turun lagi dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Namun saat itu Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad telah menerima dan ridho atas perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW kembali turun ke bumi dan menuju Masjidil Aqsa bersama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumpulkan ruh-ruh Nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Seusai sholat, Nabi Muhammad kembali menunggangi buruk dan menuju Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Haram sebelum pagi. Nah, anak-anak, itulah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya pada kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Dan jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu ya, sebagai oleh-oleh dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Wassalamualaikum. Lihat LKPD yang kedua, gambar yang kedua, visi yang kedua. Kalau ini diisi masing-masing. Tugasnya ya. Ini tugas mandiri evaluasi ya. Masing-masing ini tugas mandiri evaluasi ya. Ini udah ditaruh di sini. Nanti ini sekalian. Evaluasi masing-masing ya. Tugas mandiri diisi. Dari video tadi sudah kan
Soal pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj? Kenapa tuh adanya terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Jawaban di bawahnya. Tulis nomor 1. Kalau yang kedua, apa arti Isra? Dan yang kedua, apa arti Mi'raj? Ya, di bawahnya. Yang ketiga, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq setelah peristiwa Isra Mi'raj. Apa arti As-Siddiq? Isra artinya apa? Mi'raj artinya apa? Tadi kan sudah ya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Ya sudah, kumpulkan. Ya, sini kumpulkan. Ayo kumpulkan.
tepuknya ya. Tepuk Isra Mi'raj. Perjalanan